Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Bandung. Kembali berjumpa bersama saya Siska Prima Karimah, tentunya dalam ngobrol bareng PKS Kota Bandung dari kata menjadi karya. Kali ini kita berbeda dengan podcast sebelumnya. Kenapa? Karena saya berada di outdoor, khususnya di kota, di hutan, tapi di Kota Bandung. Nah, saat ini kita akan berbincang dengan salah satu punggawa DPD PKS Kota Bandung, sekaligus ternyata inisiator dari Sekolah Alam Bandung di mana saya berada saat ini. Nah, kita akan berbincang dengan sang sekretaris umum DPD PKS Kota Bandung yang juga akan ikut dalam pemilihan legislatif 2024 tentu saja di Dapil 1. Seperti apa keseruan berbincang bersama beliau dan sebetulnya apa sih yang melatar belakangi kenapa harus ada Sekolah Alam Bandung ini, dan juga hal-hal apa yang akhirnya mendorong beliau untuk turun ke perpolitikan, khususnya bergabung bersama PKS. Ikuti saya tentunya. Pak Eko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Teh Siska di Sekolah Alam Bandung. Yang ternyata memang betul-betul alam ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Masya Allah Pak. Satu-satunya mungkin yang masih alami di Kota Bandung ini. Iya, begitu datang suasananya sejuk, dan yang paling amazingnya apa Pak? Suara ini ya, suara air. Kalau saya taunya tongeret Pak. Iya, masih sering ada tiap sore. Iya, ada tongeret. Dan langsung melihat, kan kalau orang tuh jam segini, ini kan kita pagi ya, jam 9-an ya. Biasanya anak-anaknya di dalam kelas. Ini anak-anaknya lari-lari ya? Oh iya, ini kesana kemari. Kalau beberapa teori tentang kesehatan, cahaya matahari pagi itu bagus untuk pertumbuhan tulang ya, vitamin D-nya ya. Jadi bagusan pagi-pagi anak-anak disuruh keluar, buka kelas, belajar pagi-pagi di luar kelas saja. Nanti saya pengen ngobrol nih, awal konsepnya ini, karena ini memang bener-bener seru banget ya Pak ya. Boleh, takutnya panjang, kita sambil duduk, boleh Pak? Boleh, silakan sambil duduk, kita di ruang tamu saya ini. Oh baik. Terima tamu di mana biasa Pak? Di sini. Inilah tempat yang biasa saya menerima tamu. Enak dong Pak, terima tamu, depannya ada kolam. Iya, sambil mendengarkan gemericik air, suara ceria anak-anak tertawa bergembira bersekolah. Oh, itu ada yang senam. Ya, ini pagi hari senam anak-anak. Persiapan untuk kegiatan lapangan outbound. Oh, ada outbound juga. Training, ya, Oke, ini Pak, jadi semakin menarik ya. Silakan. Nah Pak, jadi awal dari konsep kenapa harus ada sekolah alam seperti ini dari mana? Jadi sekolah alam ini sebenarnya digagas oleh guru kita semua ya, almarhum Bang Lendonovo. Beliau punya cita-cita untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia dengan membentuk sebuah sekolah alam ya, yang dimana sebenarnya cita-citanya bukan bikin sekolah ya, bikin peradaban. Nah, kita yang di Bandung adalah murid-murid beliau yang kemudian mewujudkan mimpi-mimpi beliau untuk kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, ke seluruh Nusantara untuk mengembangkan gagasan beliau di seluruh Indonesia. Nah, untuk ini kan unik ya, kalau semua orang pasti pas melihat ke sini, apalagi ini kalau wargi Bandung bisa lihat ya, di depan saya ini ada anak-anak tuh berkegiatan. Ada yang main ayunan ban. Ya mungkin udah jarang ditemukan. Konsepnya kenapa harus seperti ini nih Pak? Iya. Anak-anak pasti, kalau anak-anak saya yakin setuju. Nih, saya sebentar mau nanya, boleh ya? Mumpung ada yang lewat. Sini, lihat ke kamera. Kelas berapa sekarang? 1. Kelas 1. Senangnya apa sekolah di sini? Senangnya itu adalah soalnya di sini teman-temannya baik. Baik. Terus kalau ada belajarnya nggak sih di sini? Ada. Belajarnya ngapain? Belajarnya matematika. Sama bikin apa ya? Kubus? Belum? Namanya siapa ini? Ardi. Oke, Ardi, give me 5. Thank you. Outboundnya apa aja Ardi? Outboundnya kegiatannya apa aja? Kegiatannya Kegiatan outboundnya apa aja? trekking. Apalagi? Terus Panahan. Sama berenang. Berenangnya jangan-jangan di kolam ini? Bukan. Oh, bukan. Main apa yang Ardi sukai di sekolah alam? Mainnya itu adalah main air. Main air. Boleh di sini main air ya? Boleh nyebur kolam, boleh ya? Oh, boleh. Tangkap Pernah ikan nggak kesini nyebur? Nggak pernah. Oh, nanti Kolam boleh kecil ya dicoba. Ya. Oke, makasih ya Ardi ya. Ya. Nah, silakan lanjutkan mainmu. Jadi di sini konsep adalah main ya? Nah, jadi gini, sekolah itu harus menjadi tempat yang membahagiakan anak-anak. Sebagaimana tujuan hidup kita kan, harus bahagia di dunia dan akhirat tentu ya.
Jadi sekolah dibuat menjadi sebuah lingkungan yang membahagiakan di level berapapun, dari mulai tingkat TK sampai perguruan tinggi sekalipun membahagiakan. Yang kedua, harus sekolah itu yang kita impikan atau kita cita-citakan harus bisa menemukan bakat. Bakat apa dari anak-anak yang kemudian karena setiap anak kan beda bakatnya, keunikannya beda-beda. Sebagaimana Allah sudah menciptakan manusia itu memang dengan syakilahnya masing-masing, dengan bakatnya masing-masing. Itu harus ditemukan. Karena kalau di pendidikan kita kan memaksakan satu bakat kepada semua orang. Misalnya harus semuanya berbakat akademik semua. Padahal itu hanya satu saja. Tapi semua orang itu kemudian harus memahami, pada satu fokus pada akademis. Nah, sementara bakat kan banyak. Ada yang bakatnya di olahraga, di seni, ada yang di musik, ada di akademis juga salah satu bagiannya, dan lain-lain. Itu harus ditemukan. Nah, setelah ditemukan, sekolah harus bisa membimbing anak-anak itu kemudian berkembang sukses dengan bakatnya tersebut. Baik, nah Pak, berarti Bapak ini sebetulnya nampaknya sudah sangat matang lah dengan konsep pendidikan ini. Lalu ini ada ceritanya Bapak sekarang ke politik. Kita berbeda perbincangan ya setelah tadi mengenai pendidikan, sekolah alam khususnya ya. Berarti kan sudah awalnya itu memang terbayangi ini ingin pendidikan seperti ini nih. Lalu sekarang ini lompat istilahnya ke dunia politika atau malah meneruskan yang awalnya dari pendidikan, ini saya ingin nerusin nih ke dunia politik. Kan sekarang mendapatkan amanah di DPD PKS Kota Bandung ini sebagai sekretaris umum ya. Dan nanti 2024 wargi Bandung mendapatkan amanah juga untuk maju di Pileg DPRD Kota Bandung. Nah, gimana cerita awal perpolitikannya Pak Eko nih Pak? Jadi saya di dunia politik itu bukan jadi tujuan saya. Saya mengalir saja. Politik adalah merupakan jalan pengabdian saya juga selain pendidikan, dan memang tidak bisa dipisahkan ya. Semua produk kebijakan di Indonesia ini kan produk politik, termasuk kalau negara kita mau pendidikannya bagus, ya harus produk-produk yang mendukung pendidikan, yang berorientasi pada generasi masa depan kita, harus melalui produk politik. Dan saya memang tidak pernah punya obsesi harus jadi anggota dewan. Enggak. Saya kebetulan aktif di PKS ini sudah dari awal pendirian sekolah alam ini sudah aktif, walaupun di tingkat akar rumput ya. Jadi di tingkat kelurahan, kemudian kecamatan, saya ditugaskan di kecamatan ini, saya ditugaskan di kecamatan yang lain. Tiba-tiba di tahun 2020 saya diminta untuk menjadi sekretaris DPD, bukan sebuah obsesi yang saya planning ya. Karena di PKS kan ada kultur jabatan politik atau jabatan publik itu kan penugasan. Saya siap ditugaskan dimanapun, dan qadarulahnya 2020 jadi sekretaris DPD ya saya jalanin, dan kemudian ditugaskan menjadi salah satu caleg ya selalu saya ikhtiarkan, saya niatkan, dan saya mendapatkan amanah dari orang tua saya, dari guru-guru saya. Di politik harus memperjuangkan pendidikan Indonesia, memperjuangkan generasi Indonesia ke depan lebih baik. Nah, sebelum nanti bentuk perjuangan dari pendidikan pasti sudah punya gagasan dong ya. Apalagi orang yang sudah berpengalaman nih mengelola sebuah lembaga pendidikan. Ada perbedaan nggak sih setelah sekarang menjadi seorang sekum, terus juga dapat amanah lagi untuk nanti di Pileg gitu ya. Selain beban pikiran ya. Apalagi ini yang ada perubahan gitu yang Pak Eko rasakan nih. Iya, jadi kalau kita mau jujur, pendidikan kita ke belakang ya, dengan anggaran yang juga cukup besar ya, 20% dari APBN, APBD juga harus fokus di sebagian besarnya di pendidikan. Tetapi kalau kita mau terbuka, mau jujur, mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia kan masih jauh ya dari negara-negara lain. Sehingga ini menjadi motivasi saya kemudian untuk nanti ya, membuat regulasi ya terkait dengan bagaimana kualitas guru yang baik, bagaimana melayani guru yang baik, ya, negara melayani guru dengan baik, kemudian juga produk-produk, kemudian kurikulumnya, ya, kurikulum yang berpihak kepada anak-anak, yang berpihak kepada masa depan mereka begitu. Nah ini tentu tidak bisa lahir dari satu sekolah. Nah, sekolah alam ini kan kebetulan berani ya dari awal, berani untuk berbeda dengan pemerintah. Ya resikonya kita cukup lama nggak dapat izin. Jadi ketika dulu kita dirikan tahun 2001, itu baru dapat izin itu setelah mungkin 12 tahun gitu. Setelah cukup panjang perjuangan kita meyakinkan itu. Jadi sudah ada 2001, iya. Baru 12 tahun kemudian mendapatkan izin. Iya. Termasuk gagasan kita kurikulum Merdeka Belajar itu dari 2001 kita sudah berjuang betul bagaimana anak dibebaskan untuk merdeka betul dalam belajar.
dalam Gak apa-apa, fisiknya. mau lewat sini. Silakan lewat. Lewat aja, nggak Boleh, apa-apa. boleh. Kan namanya juga kurikulum merdeka ya. Merdeka aja. Jadi dari awal kita sudah nggak pakai seragam di sekolah itu dari awal. Belajar apa saja, di mana saja. Belajar menemukan bakat tuh sudah kita gagas dari tahun 2001, di mana waktu itu kita luar biasa. Tapi alhamdulillah dengan perkembangan pendidikan ya sudah mulai terbuka dan saya yakin ke depan kalau kita komitmen konsisten dengan yang kita lakukan ini, produknya prototipenya sekolah alam Ya. bisa menjadi prototipe, menjadi produk-produk kebijakan yang Pendidikan di Kota pendidikan Bandung di ya Kota khususnya Bandung, ya. insya Allah saya yakin akan maju. Jadi karena mainstream atau pola pikir masyarakat kita ini kan masih perlu dirubah ya, secara umum ya. Jadi kebanyakan masyarakat kita kan memandang bahwa seseorang itu baik, sukses itu kalau dia kaya, dia status sosialnya tinggi lah, jadi pejabat publik lah, jadi Iya. selebriti lah gitu, ganteng dan segala macam, cantik, itu ukuran-ukuran Duniawi ya. duniawi suksesnya seseorang ya. Padahal kalau kita kembali kepada kitab suci yang ada, Al-Quran dan kitab suci yang lain juga saya yakin mungkin sama ya, bahwa kualitas seseorang itu adalah ketika dia orang yang paling baik, orang yang paling baik akhlaknya kepada Tuhannya, orang yang paling baik akhlaknya kepada sesama manusia, orang yang baik akhlaknya kepada seluruh ciptaan Allah yang lainnya. Itu yang menjadikan dia kemudian menjadi orang yang terbaik. Nah ini paradigma ini yang harus kita bawa kepada semua sekolah. Jadi kalau misalnya ada anak yang nilainya bagus di matematika, itu yang kadang-kadang yang dihargai hanya itu. Sementara kalau yang dia berprestasi bidang-bidang lain harus dihargai juga sebenarnya, karena setiap anak kan unik, semua harus ada kelebihannya pasti, dan ini harus disampaikan kepada anak-anak sehingga mereka memiliki percayaan diri, saya bisa berkembang. Coba kalau Teh Siska anaknya pernah ada yang sekolah ya barangkali ya? Ada yang sekolah? Ada. Ya sekolah lah, Pak, Sekolah kelas ya? 5 dan Jadi, SMP. Kelas 5 SMP. Coba kalau misalnya terima rapot. Anak saya kebetulan saya uji cobakan juga setelah lulus dari sekolah alam, SMP-nya dulu, SMA-nya saya suruh sekolah negeri Keluar. ya. Saya suruh keluar. Jadi kalau yang saya alami misalnya kalau keterima rapot ketemu guru itu, apa yang ditanyakan, yang disampaikan guru? Ya anak bapak bagus, nilai bahasa Indonesianya 9, matematikanya 8, IPS-nya 10, misalnya gitu ya. Ada lagi Pak? Ya cukup, ya gitu aja kira-kira. Nah kalau di sini nggak boleh begitu terima rapot. Guru harus bisa menceritakan apa bakat anaknya, apa kelebihannya, sehingga apa yang akan dikembangkan. Jadi terima rapot bisa berjam-jam di sini. Berarti itu bisa menjadi bekal untuk orang tua ke depan untuk Mendampingi anaknya iya, berkembang. untuk nanti masa depannya seperti apa, Iya, gitu ya, lebih ada bayangan sebetulnya. Pak Eko, berarti kalau dengan begitu Pak Eko memiliki keyakinan, apakah pendidikan ini yang tadi kan di awal sebenarnya sekolah alam Bandung ini adalah awalnya ingin membuat peradaban. Percaya pendidikan ini bisa membuat peradaban ini menjadi lebih baik. Ya kita belajar dari sejarah ya, dari sejarah masa lalu, bahwa ketika kita ingin membentuk peradaban, nah sekarang kita kan tantangannya peradaban Indonesia seperti apa yang mau kita buat ya. Yang tadi yang kita punya visi bahwa seseorang itu mulia karena bermanfaat untuk orang lain, dia baik kepada Tuhannya, baik pada sesama, itu kan sebuah peradaban yang mau kita bentuk. Ketika kita ingin membentuk pola pikir, dimulai dari mana? Dari pendidikan kan? Jadi pola pikir, budaya itu dibentuk dari pendidikan, dan itu mungkin wujud formalnya sekolah. Nah, saya yakin itu akan berhasil melalui pendidikan. Pak Eko, simpel saja satu kalimat mungkin ya. Apa gagasan Pak Eko untuk gagasan Pak Eko nih untuk pendidikan di Kota Bandung ini? Kota Bandung ya, jadi Kota Bandung ini kan kota pendidikan katanya ya, selain Yogyakarta mungkin ya, karena banyak kampus dan segala macam. Nah, pendidikan di Kota Bandung mestinya harus berorientasi tadi kepada pengembangan anak didik yang seutuhnya, sebagaimana dia diciptakan oleh Tuhan, hadir di muka bumi ini sebagai apa. Jadi pendidikan akan berhasil manakala kurikulum itu sesuai dengan penciptaannya manusia. Manusia diciptakan untuk apa di dunia ini? Pertama, dia harus menjadi hamba Allah yang baik. Yang kedua, dia harus menjadi khalifatullah, yang mengelola bumi. Yang ketiga, dia harus bisa memimpin. Dan yang keempat, dia harus mampu mencari kehidupannya, mencari sumber-sumber ekonomi secara halal. Saya kira 4 itu yang harus jadi fokus dari pendidikan kita di Kota Bandung,
Yang itu sebenarnya ya yang kita perjuangkan selama ini. 4 hal itu. Memiliki akhlak yang baik, memiliki kemampuan dia mengelola bumi dengan baik, menjadi rahmatan lil alamin, kemudian mampu memimpin, dan kemudian yang keempatnya adalah mampu mencari rezeki secara halal. Harus dibekali karena pendidikan kita kan terlambat balik ya. SMA itu kan sudah balik. Balik itu dalam agama yang saya yakini, agama Islam itu, balik itu artinya dia sudah menanggung beban. Dia harus mandiri. Mandiri secara ekonomi, mandiri secara spiritual, mandiri secara psikologi, sosial. Bukan hanya kesiapan kematangan biologis, tapi ada kematangan spiritual, kematangan finansial, kematangan spiritual. Jadi pendidikan dibuat sehingga anak kita pada usia balik itu sudah siap menjadi orang dewasa. Balik itu kan boleh nikah. Kan boleh nikah bukan sekedar boleh nikah gitu. Ada tanggung jawab di balik itu ya? Iya, ada kematangan kedewasaan spiritual, kedewasaan finansial. Coba rata-rata pendidikan kita siap untuk matang finansial kapan? Rata-rata setelah lulus kuliah. 20-21 ya? Selesai wisuda, pulang dari pintu wisuda dia baru ingat, oh besok saya nggak dapat kiriman orang tua lagi. Saya harus bekerja. Itu di usia 22, 23 baru sadar dia kedewasaan finansial. Harusnya kedewasaan finansial itu dibentuk pada masa sekolah. Ini cerita lagi dikit nggak apa ya? Iya. Jadi misalnya di sekolah alam ini namanya anak-anak jualan tuh boleh bebas. Di sekolah alam ini? Boleh bebas, kapan aja. Dia mau bawa jualan apa aja setiap hari boleh, nggak perlu minta izin. Jualan boleh. Bahkan guru itu kita larang untuk jualan langsung. Kalau guru mau jualan harus kerjasama dengan anak-anak. Gitu. Ini saya alami di beberapa sekolah yang kebalik malah ya. Kebalik. Anak Jadi kalau mau jualan, dulu anak saya ketika SD SMP itu jualan. Lari-lari aja lewat, boleh nggak apa-apa. Dulu waktu ketika anak saya SD dan SMP di sini, itu jualan bisa untung sehari 30.000 ya, buat bahkan bisa untuk bayar sekolah sendiri ya. Tapi begitu keluar SMP dari sini, ketika mau jualan itu nggak boleh sama sekolahnya. Kamu tuh sekolah itu belajar bukan jualan gitu. Jadi jualan dianggap bukan belajar gitu. Sehingga anak saya shock kan, wah akhirnya nggak mau jualan lagi dia. Kalau mau jualan harus minta izin dulu, bikin surat dan segala macam. Yang dijual nggak boleh sama dengan yang di kantin. Ya di kantin hampir semua ada gitu. Jadi ada monopoli dari pihak sekolah yang anak-anak nggak berkembang mencari rezeki yang halalnya. Ini saya kira penting kita membentuk ekosistem, membentuk lingkungan belajar, dan itu harus menjadi peraturan ya. Yang tadi ditanyakan oleh Teh Siska, apa regulasi-regulasi? Ini regulasi-regulasi. Regulasi buat sekolah, membuat lingkungan sekolah yang baik untuk perkembangan sebagaimana dia diciptakan untuk apa di dunia ini. Nah, begitu. Jadi yang memiliki bekal untuk nanti dewasa, karena yang realnya itu ya, bukan dalam hitungan bentuk matematika ya, dalam kehidupan nyata itu kan. Baik kalau begitu, Pak Eko. Tapi saya masih pengen ada lagi pertanyaan nih. Pak Eko kan maju di Dapil 1 ya? Iya. Dapil 1 itu mana aja berarti? Dapil 1 itu ada 6 kecamatan. Ya, Kecamatan Cidadap, Coblong, Cibenying Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, dan Bandung Wetan. Kalau misalkan saat ini wargi Bandung yang ada di Dapil 1 tadi memerlukan advokasi pendidikan, bisa menghubungi Pak Eko nggak sih? Enggak. Kemana? Jadi insya Allah kita ada advokasi talent mapping ya, memetakan bakat anak-anak mau kemana nih biar nggak tersesat jalannya ketika kuliah, atau kita bisa merubah ini. Together we can. Saya pamit dari Pak Eko dan wargi Bandung juga. Nuhun. Ya, tapi saya mau keliling dulu wargi Bandung. Kenapa? Karena di sini tempatnya memang, masya Allah luar biasa. Sayang kalau datang ke sini cuma duduk di sini, kita harus keliling dulu. Saya Siska pamit undur. Nanti kita berjumpa lagi dalam ngobrol bareng ngobrol bareng PKS Kota Bandung. Mangga. Nggak apa-apa, lari aja. Ya warga Bandung, saya Siska pamit undur. Nanti kita akan berjumpa lagi tentu saja dalam ngobrol bareng PKS Kota Bandung dari kata menjadi karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.